Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam hari ini kita dihadirkan di satu pertemuan, dan mudah-mudahan apa yang kemudian kita pelajari nantinya itu akan mengantarkan kita kepada surganya. Kalau di dalam sebuah hadis itu diceritakan bahwa apabila kita menuntut ilmu dan kita punya kesungguhan di sana, ya, di dalamnya, dalam menuntut ilmu itu, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Nah, mungkin ketika kita belajar di malam hari ini tidak langsung paham, bisa jadi. Tetapi Allah akan mudahkan jalan kita ke surganya. Dan itulah yang sebenarnya kita harapkan. Dan semoga kita termasuk ahli surga, ahli jannah yang dirindukan oleh eh, para nabi, para sahabat, dan yang lainnya. Dan di kesempatan kali ini, kawan-kawan, saya mengajak untuk eh, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir, banyak bersolawat. Kenapa? Karena saat ini Allah sedang menatap kita. Allah sedang melihat kita. Jadi apa-apa yang kemudian nanti kita akan bahas, mudah-mudahan itu adalah bagian dari skenario Allah. Itu adalah bagian daripada pertolongan Allah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan juga bukan dari nafsu saya yang hadir, yang muncul, apa yang kemudian kita sampaikan ini. Jadi semata-mata kawan-kawan akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di sini Al-Fakir berbicara itu hanya sekedar faktor bunyi-bunyian gitu ya, yang bisa berbunyi gitu. Di mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dan ketika kita nanti belajar, ya, semoga ada sesuatu yang bisa didapat, ya. Kalau tidak dapat sesuatu, minimal kita dimudahkan Allah untuk menuju surganya. Baik, kawan-kawan yang baru gabung, selamat datang. Silakan dikonekkan dulu audionya. Kawan-kawan, di kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi tentang eh, Amazing Dream Book. Apa sih Amazing Dream Book? Amazing itu, ya, kalau mungkin saya menyebut adalah keajaiban gitu ya. Dream Book itu adalah dream, impian, book itu buku, ya, kira-kira begitu terjemah bebasnya ya. Jadi kita menyusun keajaiban, ya, menyusun buku impian yang penuh keajaiban, begitu ya kira-kira. Nah, eh, ini menurut Al-Fakir sangat penting, ya, sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita itu biasanya ketika menjelang bulan Ramadan seperti ini itu kita sudah memikirkan untuk membuat proposal, proposal Ramadan. Kalau dulu di kampus itu bulan-bulan seperti ini sudah membuat Iya. proposal u- untuk kemudian apa namanya? Untuk kemudian nanti diajukan pas bulan Ramadan begitu ya. Bulan Ramadan nanti ada program takzil atau program buka bersama yang kemudian itu nanti didistribusikan gitu ya, didistribusikan. Jadi kita yang membuat proposalnya, kita yang mendistribusikan gitu ya. Nah, untuk acara sekelas Ramadan saja, kita itu memerlukan sebuah proposal. Kita membuat semacam pengajuan-pengajuan, ya, perencanaan-perencanaan yang kemudian itu nanti kita akan aktualisasi di dalam bulan Ramadan. Nah, apa pentingnya tentang Dream Book tadi?
Di luaran ya, mungkin kita pernah mengenal yang namanya proposal hidup. Mungkin ada juga kita mengenal dengan namanya proposal cinta. Jadi bagi kawan-kawan yang belajar tentang cinta, cinta kepada pasangan, ya, cinta untuk keluarga, biasanya juga membuat sebuah proposal. Jadi nanti ada semacam perjanjian-perjanjian yang harus disepakati begitu, dan akhirnya kemudian itu nanti dilaksanakan bersama. Atau mungkin ya buku impian, ya buku impian disebut juga begitu, atau kemudian dalam istilah ustadz saya yang lain itu menyebut sebagai visi mati. Ya, maksudnya adalah visi setelah kematiannya itu tertingginya itu sebagai apa. Jadi sebenarnya tidak sekedar dream book ya, atau tidak sekedar resolusi tahunan. Karena sebagian di antara kita itu ketika membahas tentang resolusi tahunan, apalagi awal tahun seperti ini kayak semacam ritual, ya. Sudah saatnya nih membuat resolusi tahun 2024. Ya. Memang saat ini itu adalah momen. Saat ini adalah momen yang tepat uh, untuk menyusun semacam dream book, proposal hidup, proposal cinta gitu ya, buku impian dan seterusnya. Ini memang saat yang tepat karena perhitungannya lebih mudah gitu. Tinggal 12 bulan lagi ya, kemudian bulan-bulannya juga terukur 30 hari begitu. Dan tanggalannya ada, kesepakatannya mudah gitu ya. Walaupun itu goib. Gimana maksudnya? Ya. Ya, kita kayak sepakat hari ini itu. Hari ini kita ngadakan Zoom gitu ya. Zoom. Harinya apa? Hari Jumat. Kawan-kawan, Jumat itu bentuknya bagaimana sih? Warnanya bagaimana sih? Itu sebenarnya kan goib, ya. Kita itu mengadakan hari ya berdasarkan kesepakatan kita. Harinya hari Jumat, gitu kan? Harinya hari Jumat. Dan itu kesepakatan. Tapi goib, ya. Tapi kita semua sepakat, gitulah. Nah, ini sekali lagi ya kita berbicara tentang momentum, ya. Berbicara tentang momen, berbicara tentang eh, tepatan dalam membuatnya resolusi tahunan. Sebagian di antara kita itu ada yang merasa bahwa resolusi tahunan itu kayaknya nggak berhasil, Mas. Gitu ya. Lebih baik nggak usah, mengalir saja. Gitu ya. Hidup mengalir saja, nggak usah direncanakan, begitu ya. Ngapain direncanakan juga tidak sukses-sukses juga, begitu ya. Nah, apakah benar seperti itu? Kalau kemudian seperti itu dibenarkan, ya, disuruh mengalir, ya tinggal ya tergantung alirannya adalah aliran apa begitu ya. Ini aliran apa? Aliran sungai, aliran air, aliran mohon maaf selokan. Kalau alirannya itu adalah aliran sungai mengalir, ya mengalir sampai jauh gitu ya, insya Allah sampai laut gitu. Tapi kalau selokan larinya kemana? Ini kan jadi repot gitu ya. Nah oleh karenanya alangkah pentingnya untuk kemudian kita menyusun dulu, menyusun dream book. Nah, kemudian nanti actionnya itu yang kemudian mengalir, begitu kalau menurut saya. Yang penting hasilnya itu ada, atau kita berorientasi pada hasil, ya seperti itu. Nah, kawan-kawan kita menyinggung tadi adanya Karang Taruna, mahasiswa kampus, yang bahkan proyek bisnis itu biasanya membutuhkan yang namanya proposal atau dream book, ya. Kemudian bahkan perjalanan trip, kita mau ke trip misalnya ke Turki misalkan, itu ada tuh perjalanannya itu, rencanaannya itu hari pertama mengunjungi mana, hari kedua mengunjungi siapa, begitu ya, dan seterusnya. Bayangkan kalau kemudian kita mau trip ke Turki, tetapi tidak ada perencanaan sama sekali. Ya wes lah, pokoknya berangkat ke Turki. Gimana yang terjadi? Apa yang kemudian terjadi? Ya kalau kemudian kita mau silaturahmi ke kota-kota yang mungkin kita kenal tanpa perencanaan, insya Allah ya tidak ada.
persoalan itu ya. Tetapi ketika kemudian itu adalah kota baru, kita tidak ada perencanaan. Wah, ini bahaya, teman-teman. Dan kehidupan kita itu kan juga goib, ya. Kehidupan besok itu kan goib. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu akan kehidupan esok, ya kan? Goib kan berarti. Apalagi kemudian 1 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, ya 7 tahun berikutnya akan terjadi apa? Itu tidak ada yang tahu, kawan-kawan. Oleh karenanya penting untuk membuat semacam ya dream book. Ya, penting untuk membuat dream book. Ya, bukan semacam. Penting untuk membuat dream book. Sama dengan membangun masjid. Ketika kita membangun masjid, apa yang kemudian terjadi? Kita perlu yang namanya perencanaan. Coba bayangkan ketika kemudian rumah, masjid, itu tidak ada perencanaannya. Ya lah, pokoknya ada tembok, ya ada tembok. Ada batu bata, tambahi batu bata. Ada semen, tambahi semen. Ya, ada pasir, tambahi pasir. Apa yang kemudian terjadi di dalam rumah kita? Nanti seperti apa rumah itu? Nah, kurang lebih begitu, kawan-kawan. Jadi, tanyaannya penting nggak untuk membuat dream book seperti ini? Kalau jawaban saya, kalau bagi saya, ya itu penting. Ya, saya tidak akan memaksakan ini, ya dream book ini penting bagi teman-teman semuanya. Ya, semoga dengan penjelasan ini atau alasan yang beberapa tadi saya sebutkan di awal itu ya membuka keran-keran berpikir kita, cakrawala berpikir kawan-kawan semuanya ternyata dream book itu penting gitu. Baik, kalau kemudian ditanya, Mas, dream book itu artinya apa buat sampean? Nah, ini kawan-kawan ya. Jadi eh, kalau ditanya tentang dream book, sebenarnya saya pernah mengenal dream book itu sejak tahun 2006, kawan-kawan. Saya sudah mengenal yang namanya dream book. Cuma pada waktu itu tidak begitu jelas, yang penting bikin. Gitu ya. Nah, yang pertama kali saya bikin itu adalah persiapan menikah, gitu. Jadi persiapan menikah. Karena kemudian ya persiapan menikah ini menurut saya adalah peristiwa penting di dalam kehidupan saya, maka kemudian ini saya tuliskan di dream book saya, gitu. Di dream book saya. Dan di dream book pada waktu itu ada dua versi ya. Ada yang harus disampaikan secara terang-terangan, ada yang harus disembunyikan begitu ya. Nah, ada sebagian yang ajaib atau sebagian yang ya tercapai itu ketika dinampakkan atau dimunculkan atau disampaikan. Tapi ada banyak juga yang tidak tercapai ketika kemudian disampaikan. Gitu. Nanti silakan kawan-kawan eh, pelajari ya, pelajari, coba introspeksi. Ada mungkin di antara Anda yang di malam hari ini itu sudah pernah membuat dream book. Ya, saya yakin itu. Nah, nanti silahkan dihitung-hitung, silahkan di list lagi. Oh, dream book yang ini kemarin sudah berhasil. Ini dream book yang ini belum berhasil. Nah, kira-kira dream book yang belum berhasil itu cirinya seperti apa? Dan dream book yang sudah berhasil itu cirinya bagaimana? Itu. Nah, kembali ke cerita saya, ini saya waktu itu saya ceritakan, saya tulis besar-besar di dalam eh, apa namanya kawan-kawan di kamar kosan saya gitu ya. Karena pada waktu itu Dreambook belum belum familiar sama sekali. Kemudian dan pada waktu itu untuk mengikuti membuat Dreambook ini lumayan kawan-kawan. Gitu ya. Orang-orang tertentu yang benar-benar pengen belajar. Jadi rencanaan hidup. Kemudian saya tulis itu. Saya tulis, saya tempel, kemudian di kamar gitu ya. Karena kita itu ngekos ya pada waktu itu. Adik-adik kos saya itu masuk kamar saya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka ketawa, mentertawain itu. Wah, lucu, lucu sampean gitu ya. Jadi waktu itu proposal proposal pernikahan saya itu adalah saya harus menikah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kemudian anak-anak atau teman-teman saya, adik-adik kos saya tanya, Mas, memang nikahnya sama siapa? Gitu. Nikahnya sama siapa, Mas? Gitu ya. Masya Allah, itu perjuangan. Ya, itu perjuangan yang sangat luar biasa.
Kemudian lunas hutang, ya, ada juga tentang impian punya anak, karena saya termasuk orang yang tidak langsung dapat, ya, kawan-kawan dititipkan kepada kami seorang anak begitu. Jadi prosesnya agak panjang. Bagi kawan-kawan yang senior atau yang sudah pernah gabung di kelas percepatan rezeki ini pernah saya bahas. Jadi poin-poin ini secara detail saya bahas. Ya. Kemudian ada juga umroh, ya, ke Baitullah, ya, Qadarullahnya pada waktu itu saya dapat rezeki besar, ya, alhamdulillah, ya, bisa umroh plus beli mobil, gitu ya. Dan itu pun alhamdulillah dengan izin Allah pada waktu itu umrohnya eh, dengan memberangkatkan orang tua saya. Jadi itu kawan-kawan. Nah, mungkin ini sifatnya duniawi atau mungkin sifatnya bisa nampak, ya, terlihat. Lalu adakah kemudian impian-impian yang pengen disampaikan, ya, yang sifatnya itu untuk spiritual, untuk dakwah Islam, begitu. Saya ada kawan-kawan dakwah, ya, dakwah Islam ada, pemberdayaan masyarakat ada, gitu ya. Saya punya impian eh, masyarakat di Indonesia itu sebisanya itu banyak yang bebas dari hutang, gitu ya. Saya punya impian itu, ya, karena saudara-saudara saya, teman-teman saya itu banyak yang kemudian yang masih terlibat dengan hutang. Bahkan di akhir tahun 2023 kemarin, ya, bahkan di awal tahun 2024 ini, itu banyak sekali yang terjebak di dalam APK, kawan-kawan. Ya, APK, APK ini ya, APK online, ya, terjebak pada APK online. Yang itu biasanya berbau ribawi. Ya, dan banyak, dan termasuk ada beberapa kawan-kawan kita yang ada di kuadran bisnis pun itu yang kemudian terjebak di sana, gitu ya. Dan ini saya cukup prihatin, ya. Sudah diingatkan tetapi ya begitu, ya, tetap aja ikut, gitu ya. Karena memang menggiurkan, hari ini mengeluarkan duit, besok dapat duit, begitu. Tetapi habis itu orangnya hilang, kan. Duit kita yang kemudian kita harapkan ada kembalian malah justru tidak dapat, gitu ya. Dan itu riba kalau kemudian dihitung berdasarkan hitungan pokoknya, hati-hati di situ kawan-kawan, termasuk riba. Jadi saya berharap literasi masyarakat kita itu kan tentang riba itu lebih tinggi, gitu ya, tidak mudah tergiur, ya, sebab kemudian pemerintah sampai saat ini pun juga tidak ada perlindungan, ya, perlindungan bagaimana masyarakat itu bisa terjaga dari riba, gitu. Dan saya berharap juga bisa menginspirasi, ya, sebagian di antara kawan-kawan kita, dan mudah-mudahan saya punya impian juga kawan-kawan untuk bisa mati syahid, ya, mati syahid dan masuk surga dan hisab, ya. Jadi arti penting banget, ya, tentang dream book seperti itu. Baik, kawan-kawan, ada suara masuk. Nah, kawan-kawan, ketika kemudian berbicara tentang dream book, Ustadz kami mengingatkan, Mas, gitu ya, Mas, eh, sayangnya ini tadi enggak ingat saya masukkan ke slide, ya. Tapi enggak apa-apa, saya ceritakan aja, ya. Mohon izin, ya. Mas, ini ada titik, gitu ya. Kepada kami itu menyampaikan begitu. Ini ada dua titik, ya, dua titik. Satu, dua. Ya, kelihatan tangan saya, ya. Ada dua titik. Kemudian dari titik ini, Mas, yang dari tangan kanan ini, itu kalau ditarik garis lurus ke kanan, itu sampai seluruh-seluruhnya, sampai tidak ada ujungnya, sampai tidak ada titiknya lagi. Kemudian titik yang di garis kiri itu digaris juga, dibuat semacam garis, ya, yang lurus panjang, yang tidak ada titiknya dan eh, tidak ketemu dengan titik yang lain, gitu. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita, itulah kehidupan kita, kata beliau begitu. Maksudnya gimana Ustadz? Gitu ya. Kami pada waktu itu tidak paham. Gimana maksudnya Ustadz?
Ternyata menurut beliau, hidup manusia itu antara dua titik ini. Bukan garis yang panjang, tapi antara dua titik. Gitu. Itu menunjukkan betapa pentingnya titik, ya, dua titik di antara dua titik itu yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Titik yang sebelah kiri itu adalah menunjukkan kehidupan sebelum dunia, sampai kemudian kita dilahirkan. Kan itu kita tidak ingat ya, sampai saat ini pun tidak ingat bagaimana kehidupan kita pada waktu itu. Ya, walaupun kalau kemudian kita berbicara di dalam Al-Quran itu ada pembahasan bahwa kita sebagai bayi itu melakukan perjanjian dengan Allah, gitu ya. Sampai kemudian ada penciptaan. Ketika kemudian kita nanti meninggal, mati, titik kematian kita itu sampai nanti di akhirat itu kan kekal. Maka kemudian garis yang kanan ini adalah garis akhirat, begitu. Dan kita tidak akan pernah tahu ujungnya. Kemudian beliau menasihatkan kepada kami, Mas, dua titik ini, Mas, walaupun ini pendek, tapi akan menentukan panjangnya hidup kita di akhirat. Masya Allah. Oleh karenanya, kawan-kawan, ini tambahan bagi saya ya, suntikan betapa pentingnya dream book. Jadi, kita penting untuk membuat dream book, ya, di antaranya karena nanti akan menentukan kehidupan kita, ya, di akhirat, ya, kehidupan kita di kehidupan yang akan datang. Besok, besoknya lagi, tahun depan, ya, dan tahun-tahun yang akan datang sampai kemudian Allah memanggil kita. Sampai di sini jadi tegang ya. Baik, kawan-kawan, kalau kita berbicara dream book lagi ya. Dream book itu mungkin istilahnya sama ya, antara niat, impian, cita-cita, resolusi itu sama, ya. Atau satu lagi ada yang bisa menyebutkan apa ya kira-kira? Niat, impian, kalau mimpi itu tidur. Makanya kemudian sering viral di TikTok itu, kalau pengen sukses itu harus bisa membangun mimpi. Orang yang mimpi itu adalah orang yang tidur. Bagi Anda yang pengen sukses, marilah kita tidur. Gitu. Iya, kalau mimpi. Tapi kalau impian, ya, impian itu orangnya bangun. Jadi seharusnya ini direvisi, bukan mimpi, tapi impian. Niat, impian, cita-cita, resolusi itu sama. Kalau di dalam bahasan bahasan para ulama, niat itu adalah qasdun say'in bil amal. Ketika kita menyengaja dalam mengerjakan suatu amal, itu adalah niat. Maka penting untuk kita membuat dream book. Baik, kawan-kawan. Di antara yang sudah pernah membuat dream book, ada beberapa hal atau beberapa poin yang menurut saya itu akan menyebabkan kita tidak mudah terwujud. Kira-kira apa saja? Saya sudah menyiapkan 8 poin dan ini berdasarkan pengalaman ya. Ini berdasarkan pengalaman. Jadi bukan berdasarkan materi atau berdasarkan teori ya. Kalau teman-teman mau nyari di dalam buku, tidak akan ketemu. Insya Allah tidak akan ketemu karena ini berhubungan dengan praktek yang sudah Al-Fakir lakukan sejak tahun 2006. Begitu. Jadi saya termasuk praktisi pembuat dream book, teman-teman. Ada kalanya eh, saya merencanakan dengan ketat, ada kalanya yang dibuat ya agak mengalir begitu. Jadi ya nanti dikembalikan kepada kepribadian teman-teman semuanya. Mana yang lebih mudah gitu ya, atau tipe yang diceritakan atau tidak gitu ya. Makanya kalau saya cenderung pada tipe yang tidak diceritakan. Kalau dalam urusan dunia. Tetapi kalau dalam urusan akhirat itu adalah tipe yang saya ceritakan, gitu ya. Baik di sosmed atau ketemu dengan teman, gitu ya. Kenapa? Karena ada hadisnya, gitu ya. Itu landasan saya. Karena ada beberapa yang menggunakan pembuatan Dream Book itu dari Jepang, ya. Kawan saya juga dapat license-nya tuh dari pembelajaran itu. Beliau mengatakan, tidak usah diceritakan, nanti ada gitu. Saya sepakat tentang itu, ya.
Karena ketika kita membuat postingan di Facebook menceritakan duniawi kita, itu biasanya orang akan memandang negatif, iri. Belum tentu mereka yang kita saat kita itu posting sesuatu yang baik atau sesuatu yang kesuksesan kita, mereka itu langsung mendoakan. Masya Allah, terima kasih. Anda menginspirasi saya misalkan. Atau ya Allah, semoga tambah berkah ya Mas gitu. Itu biasanya tidak tidak banyak terjadi. Yang ada adalah di dalam hati kita itu sering kena ain atau sering kita itu malah justru iri gitu. Makanya eh, saya mengambil pendapat yang itu, teman-teman. Nanti. Jadi ketika nanti sudah bisa membuat dream book, teman-teman saran saya adalah mengambil pendapat saya. Artinya tidak terlalu diceritakan dalam urusan dunia, ya, tetapi yang diceritakan adalah dalam urusan akhirat atau dalam urusan dakwah. Begitu. Kenapa? Karena nanti itu buat legasi kita, buat orang yang melanjutkan cita-cita kita. Begitu. Semacam Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih itu ternyata mendapatkan informasi itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya gitu ya. Jadi ber apa namanya bersanad dia sampai kemudian dari Rasulullah. Jadi informasi bahwa kemenangan Konstantinopel ya atas kaum muslimin ya yang dipimpin oleh panglima perang yang hebat dan tentara yang hebat itu sudah dikabarkan jauh hari oleh Rasulullah gitu ya. Nah, yang seperti itu kan berarti urusannya adalah urusan akhirat, teman-teman. Urusannya adalah urusan dakwah. Urusannya adalah urusan menyebarkan agama Islam. Jadi perlu untuk diceritakan. Ya, agar kemudian kalau memang saya tidak mampu menginspirasi orang Indonesia untuk bebas lunas begitu ya. Minimal kawan-kawan yang hadir di Zoom ini masih punya spiritnya. Nanti akan ya menyambung dengan eh, generasi-generasi berikutnya begitu. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama, kira-kira apa? Jadi ini bahasanya adalah bahasa guru saya. Ya. Yang pertama, itu hanya sekedar ingin. Jadi impiannya itu adalah ingin. Impiannya itu adalah inginnya. Inginnya, nya ini adalah nya kecil. Bukan inginnya. Nya ini nya besar. Jadi belum karena inginnya, tapi masih inginnya. Gimana sih? Jadi bukan karena apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah, tapi masih keinginannya. Nya ini banyak. Ya di, di kita, kawan-kawan. Ya pemikirannya, ya perasaannya, ya nafsunya, ya pengen diakuinya. Begitu. Ya, yang pertama. Kenapa dream book kita itu tidak mudah ya didapatkan atau tidak mudah terwujud karena kita masih menggunakan inginnya, nya yang kecil. Ya, bukan karena inginnya, bukan karena inginnya Allah. Kawan-kawan, kalau kita berbicara tentang hal ini, kita tentu akan harusnya kita tunduk ya terhadap apa-apa yang kemudian diinginkan oleh Allah. Ya, kawan-kawan, kita tidak dilarang untuk punya mobil, punya rumah bagus, ya, bisa pelesiran, ya. Tetapi, tetapi itu sebisanya, itu adalah inginnya, bukan inginnya kita, itu bukan nafsu kita. Kemudian bukan karena sekedar ingin, ya, bukan karena ingin, tapi perlu. Ini tapi mestinya teman-teman. Tapi perlu. Jadi ini saya harusnya hati-hati ya dalam istilah ini. Mungkin sebagian kita ada yang mengatakan butuh, ya, ingin, perlu, butuh, gitu ya. Cuma butuh ini di dalam bahasa Banjar, ya, bahasa Banjarnya itu kurang bagus. Butuh itu artinya kemaluan. Jadi nanti kalau disebutkan butuh itu orang Banjar bisa marah, kawan-kawan, atau bisa salah arti. Jadi perlu.
Jadi ingin ya dinaikkan jadi keperluan. Jadi begitu ya diniatkan dalam rangka untuk keperluan kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita kawan-kawan, keinginan kita itu banyak banget. Ya, ingin dihargai, ingin diakui, ingin dikatakan orang baik. Ya, pada dasarnya semuanya tidak salah sih, tetapi hal itu masih semu gitu loh, masih masih biasa gitu. Ya, bukan karena Allah. Masih pengen dihargai orang lain, pengen diakui keilmuannya, pengen diakui hartanya, pengen diakui tahtanya, gitu. Pengen diakui keahliannya. Nah itu. Padahal sebenarnya orang yang lain tidak memerlukan itu, kawan-kawan. Jadi, yuk mulai sekarang ketika menyusun dream book itu dalam rangka untuk diri kita sendiri, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Banyak-banyak bertanya pada diri kita, kira-kira saya dream book ini untuk diri saya kah atau untukmu ya Allah gitu. Jadi itu supaya kemudian rasa pengen ya rasa ingin tadi itu berkurang ya seperti itu. Kalau enggak nanti orang Jawa nyebutnya kemerungsung kawan-kawan. Oh, saya ini pasti bisa. Oh iya gitu kan. Nah ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Sampai di sini ada yang pernah merasakan ini? Saya kawan-kawan ya. Yang kedua ya. Yang kedua. Yang kedua adalah belum strong why. Jadi dalam menyusun dream book, kenapa dream book kita belum sukses atau naik turun, semangat tidak, konsisten tidak begitu, karena belum punya strong why. Ya, ini yang sedikit saya ceritakan tadi tentang titik tadi. Cuman ini titiknya ke bawah, teman-teman. Jadi kan kehidupan kita itu terdiri dari tiga lingkaran ini atau tiga tiga pembahasan ini. Di dalam kehidupan sebelum dunia kita akan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjanjian dan penciptaan. Ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada perjanjiannya. Kira-kira kita tuh mau ngapain di dunia? Ya. Ternyata di dalam perjanjian itu kalau kita buka-buka di dalam Al-Qur'an itu ada. Jadi manusia itu dilahirkan ya, berada di muka bumi itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Begitu. Filsafat itu Kemudian di penting. muka bumi ini ada Ono perintah dan filsafat itu larangan. masuk. Waalaikumsalam, Bunda. Kemudian di dunia ini itu ada perintah dan ada larangan. Ada perintah Allah, ada larangan Allah. Itu. Jadi hendaklah kemudian kita memperhatikan itu. Dan yang ketiga, ketika kemudian berhubungan dengan kehidupan sesudah dunia, itu ada hisab, ada perhitungan, ada surga dan neraka. Jadi kalau kemudian di dalam menyusun dream book kita itu didorong dari strong why ini, ya di dalam istilah buku itu disebut sebagai al-uqdatul kubro. Tiga permasalahan besar yang dihadapi oleh manusia itu pada dasarnya di dunia ini hanya tiga ini, kawan-kawan. Dari mana kita hidup, untuk apa di dunia ini, dan apabila mati kemana? Tiga pertanyaan besar ini. Kalau kita beragama Islam, maka jawabannya adalah sebelum dunia, sebelum dilahirkan, kita datangnya dari Allah. Di dunia untuk apa? Di dunia untuk menjalankan perintah dan larangan Allah. Menjauhi larangan Allah. Kemudian nanti apabila sudah mati, kemana? Kita akan ketemu dengan Allah. Akan ketemu dengan hisab, perhitungan, dan surga dan neraka. Jadi, eh, strong way kita, alasan kuat kita di dalam membuat dream book itu akan kita larikan kawan-kawan. Tidak sekedar duniawi saja, ya, tapi duniawi ini dalam rangka untuk mencapai akhirat kita.
begitu. Sehingga kemudian ini dakwah nih, gitu ya. Ini dakwah nih, misalkan begitu. Jadi kalau misalnya saya mengkonsep tentang wahana bisnis, kemudian dengan beberapa sistem affiliate-nya, itu ketika kemudian lagi down begitu, lagi tidak semangat, itu saya mengingatnya ini, wah ini dakwah ini. Kalau lagi down ini musuhnya lagi iblis ini, musuhnya iblis lagi bisikin macam-macam gitu, gitu. Jadi mau tidak mau, akhirnya kemudian kita berusaha untuk semangat lagi, gitu. Karena tadi di awal tadi dalam rangka menginspirasi, dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita lebih paham tentang Islam, lebih paham ya dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya ribawi. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan. Mudah-mudahan nggak tegang ya. Ini sudah jam 10 ternyata, Masya Allah. Ya, ini baru poin 2. Padahal kita punya 8, kawan-kawan. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga. Kenapa impian kita, dream book kita, proposal hidup kita, proposal cinta kita, itu belum berhasil, itu disebabkan karena belum smart. Ya, smart ini ada singkatannya spesifik, ya, spesifik. Kemudian M-nya adalah measurable, ya. Spesifik itu ya spesifik, measurable itu terukur. Kemudian A-nya itu adalah antusias atau attainable. Jadi kita dalam rangka untuk mengejar ya yang spesifik dan measurable tadi itu harus antusias, semangat, oh gitu. Kemudian R-nya adalah result oriented, ya, result oriented, berorientasi pada hasil dan kemudian kita menentukan waktunya. Jadi ada timeline yang kita siapkan. Kita mau capek pencapaian itu berapa, gitu. Jadi kita mau mencapai eh, capaian-capaian kita, target-target kita itu berapa bulan, berapa hari, begitu. Jadi itu kawan-kawan, ya. Jadi di set dulu targetnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih mendalam tentang hal itu supaya kemudian tidak ditolak sama siapa? Sama alam bawah sadar. Gitu. Teman-teman pengen penghasilan berapa? Dalam waktu 1 bulan misalkan. Atau dalam waktu 2 bulan. Gitu. Saya kemarin bercanda sama teman. Ya. Eh, saya pengen upgrade mobil. Saya pengen upgrade mobil. Ya. Tapi ini konsepnya canda ya kawan-kawan, sama-sama paham. Ya. Jadi kemudian beliau tuh Pak tertawa, gitu ya, tertawa. Ya nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa kita ditertawain. Impian kita ditertawain itu nggak apa-apa gitu ya. Itu adalah tantangan bagi kita. Ya. Nah, yang repot nanti kita itu targetnya terlalu dekat ya. Kemudian otak kita menolak dan mentertawakan juga. Kalau ditertawain orang lain nggak apa-apa karena kita punya strateginya, punya ancang-ancangnya. Saya mau upgrade mobil gitu misalnya. Nah, kapan? Kan ada timetable-nya nih. Kapan? Bulan depan. Nah, itu bisa jadi kawan-kawan. Tidak hanya teman kita yang mengetawain, yang mentertawakan, tapi otak kita juga. Mas ngimpi. Ngimpi, Mas, gitu ya. Nah, itu yang harus dipelajari, kawan-kawan. Jangan sampai kemudian kita membuat target itu seperti itu. Walaupun targetnya itu tinggi, tetapi harus eh, kira-kira otak kita itu menerima gitu, menerima. Ya, dulu saya punya Kuci ya, orang yang dimentor itu punya impian itu aneh gitu. Impiannya adalah pengen punya penghasilan per detiknya itu 10.000 gitu. Nggak aneh sih, nggak ada sesuatu yang tanda kutip melanggar semat ini sih gitu ya. Ya sudah semat, measurable, antusias dan seterusnya.
Tetapi otak bawah sadarnya itu bisa jadi menolak. Karena dia akan berpikir dan menghitung. 10.000 per detik. Kalau sebulan berapa? Kalau sehari berapa? Kalau 7 minggu berapa? Gitu ya. Atau 1 minggu berapa? Gitu. Jadi itu kawan-kawan nanti harus diperhatikan di dalam menyusun smart itu diantaranya adalah ya impian yang smart itu diantaranya harus memperhatikan juga tentang kondisi pikiran kita. Ya, kondisi pikiran kita supaya tidak menolak. Begitu. Ini poin yang ketiga tentang menyusun impian ya yang smart. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ini lebih detail ya. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas ini ya. Mudah-mudahan bisa hadir lagi. Kemudian yang keempat ya, kenapa kita itu tidak berhasil dalam menyusun impian ya. Ini dalam prosesnya itu actionnya itu belum di breakdown. Jadi seolah-olah kawan-kawan, hidup kita itu tahunan. Jadi kita punya resolusi, ya, resolusi awal tahun, tiba-tiba nanti di akhir tahun jadi begini gitu ya, jadi seperti ini gitu. Nah, itu adalah impian yang tidak di breakdown, actionnya tidak di breakdown. Maksudnya bagaimana? Harusnya itu dibagi dulu per tahun, ya. Kemudian dari per tahun itu misalnya dibagi jadi 2 periode atau 2 semester, semester 1, semester 2, atau 4 bulanan boleh juga, ya 4 bulanan. Jadi pencapaiannya itu akan diukur selama 3 bulan pertama kira-kira seperti apa, begitu. Dari 4 bulan ini diturunkan lagi jadi 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan kita itu mau ngapain, ya kawan-kawan. Kalau kemudian kita belajar tentang ini dengan tepat, teman-teman pengen berpenghasilan berapapun di dunia ini, insya Allah tidak akan meleset. Pengen 200 juta misalkan, atau pengen 100 juta misalkan. Ada takarannya, ada ukurannya. Itu. Impian belum ada, action tidak jelas. Kemudian tidak di breakdown. Kita pengennya segera kemudian impian terwujud. Gitu. Ya itu tantangannya memang. Lalu kemudian dari 1 bulan itu di breakdown harian. Ya. Hariannya itu kita mau ngapain aja. Seperti itu. Kita mau ngapain aja sih di dalam 1 hari ini. Nah, kemudian kita mau berinteraksi dengan orang-orang yang kita cintai saja. Loh, nggak boleh ya, Mas? Boleh. Tuh. Tetapi kita juga punya impian gitu loh, kawan-kawan. Kita punya impian yang harus kita wujudkan untuk siapa? Untuk mereka. Jadi, ya memang bersamaan itu penting, tetapi kita perlu untuk berjuang gitu ya, untuk berjuang. Jadi, saran kami kawan-kawan coba dicek ya. Saya tidak mau apa namanya menghakimi. Dari poin ini kira-kira poin mana yang belum atau kemudian masih lowong. Ya, ada 8 nanti. Ya, ini poin yang keempat. Actionnya belum di breakdown. Jadi pengennya itu yang besar, cepat, ya, kemudian langsung berhasil. Gitu. Kawan-kawan kalau kemudian kita cerita tentang Konstantinopel tadi, itu perjuangannya Masya Allah luar biasa. Beberapa kali pasukan kaum muslimin itu dalam rangka untuk menaklukkan Konstantinopel itu tidak berhasil. Ulang kembali itu. Kemudian ngirim pasukan lagi berperang, ya tidak berhasil, ulang lagi gitu ya, sampai kemudian Muhammad Al-Fatih, ya di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dengan kekuatan yang pas gitu, sehingga kemudian dimenangkan oleh Allah. Ya asbabul nasri al iddad. Jadi sebagai sebuah muftar, apa namanya, sebuah istilah itu seperti itu, istilah bahasa Arabnya, ya sebab-sebab pertolongan itu karena persiapan. Jadi memang disiapkan. Kalau tidak siap, Allah akan menolong pun itu juga tidak mudah kawan-kawan gitu. Ya, oke, kita lanjutkan ya, biar agak cepat dikit. Yang kelima, yang kelima ya dari lanjutan yang poin keempat tadi,
Setelah belum di breakdown, otomatis nanti delay activity-nya tidak ada. Ketika delay activity tidak ada, maka yang terjadi apa? Ya sudah, hari kita itu berlalu begitu saja. Padahal Imam Al-Basri menasihatkan kepada kita, hidup manusia itu cuma tiga. Kemarin, hari ini, dan besok. Ya, kemarin itu sudah menjadi sejarah dan tidak akan terulang lagi. Setempat yang paling jauh, Imam Al-Ghazali mengatakan tempat yang paling jauh itu adalah masa lalu. Jadi ketika kemudian kita sudah melewati masa lalu itu, maka kita kembali ke masa itu tidak akan pernah bisa. Walaupun itu 1 menit yang lalu, 1 detik yang lalu, 1 jam yang lalu. Ini adalah kemarin. Hari ini, mohon maaf, hari ini itu sangat menentukan, ya, menentukan masa kemarin dan menentukan masa depan. Jadi hari inilah yang paling menentukan. Kalau kemudian hari ini ya kita habiskan dengan kegiatan-kegiatan yang percuma tak berguna, percuma tak berguna, maka kemudian itu akan menjadi cerita sejarah masa lalu. Tapi kalau kemudian kita isi dengan sesuatu yang kemudian terukur untuk masa depan, maka masa depan itu juga akan tercapai. Masa depan itu akan mudah untuk dibentuk. Maka kemudian besok itu adalah hasil bentukan dari action hari ini. Gitu. Jadi kalau kemudian kita melangkah seperti itu kawan-kawan, kita membangun dulu. Ya, satu batanya kita taruh, kita injak, kita melangkah lagi. Batanya kita taruh lagi, kita injak, kita melangkah. Itu sampai kemudian menapaki jenjang seperti itu. Jadi itu, dan ini betul yang namanya istiqomah. Istiqomah itu lebih utama dari 1.000 karomah. Kawan-kawan, kalau kita belajar dari penyebaran Islam di tanah Anu Jawa, nih kita. kita lanjut ya. Kalau kemudian kita belajar dari perjalanan dakwah di tanah Jawa, maka kemudian kita akan ketemu dengan Wali Songo. Wali Songo itu penyebaran dakwahnya itu banyak melalui karomah, banyak keajaiban. Itu banyak keajaiban. Di antaranya Sunan Bonang misalkan. Ketika ketemu dengan Sunan Kalijogo atau Raden Said pertama kali itu, Raden Said melihat Sunan Bonang itu bisa mengubah aren atau apa enau itu menjadi emas. Gitu. Wah, Masya Allah, aduh, sedih sekali ya kan itu. Akhirnya kemudian karena keinginan yang seperti itu kan akhirnya ada keinginan untuk belajar, belajar tentang Islam, begitu. Dan itu bermula dari karomah. Nah, karomah yang seperti itu bisa dikalahkan dengan istiqomah. Masya Allah, ya kan? Jadi kita perlu yang namanya istiqomah, kawan-kawan. Dan itu kita bisa belajar dari siapa? Dari matahari, bulan, dan bumi. Matahari, bulan, dan bumi itu mereka saling kompak ya melakukan rotasi bumi, melakukan revolusi ya, itu secara konsisten. Ya, berputarnya itu tetap tidak berubah-ubah ya. Coba bayangkan kalau misalkan matahari berputar, bumi berputar ya, melakukan rotasi ini misalnya 5 menit cepat gitu ya. Kemudian 5 menit berikutnya itu pelan gitu ya. Minum kopi dulu gitu ya. Kemudian cepat lagi ya. Apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah hari esok itu tidak bisa dipastikan. Tetapi ketika kemudian kita belajar dari matahari, bumi, dan bulan, maka hari esok itu bisa kita pastikan. Ya, saya tanya kepada kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya yang hadir di forum ini, 12 jam yang akan datang, itu harinya jam berapa atau harinya bagaimana? Kita akan bisa menjawab. Ya, iya kan gitu. Jam 9 pagi. Artinya apa? Artinya kita bisa memastikan, berani memastikan, walaupun itu masih gaib ya esoknya. Tapi kita berani memastikan. Karena apa? Karena istiqomah.
istiqomah. Jadi apa yang kemudian dilakukan bumi, bulan, matahari itu istiqomah. Seperti itu perputarannya. Begitu. Nah, kita yang diperlukan di dalam membentuk ini, daily activity ini juga perlu yang namanya istiqomah. Yang keenam, ya, yang keenam, telinga bising. Jadi mudah terpengaruh orang lain. Sehingga kemudian sering mengubah-ubah impiannya. Hari ini saya pengen deh ikut bisnis yang berbasis umroh. Ikut bisnis yang berbasis umroh. Sekarang saya pengen deh berbasis dropship. Ganti bisnis yang berbasis dropship. Kemudian dapat bisikan teman yang ikut aja kuadran bisnis. Ikut kuadran bisnis. Akhirnya kemudian apa? Mudah terpengaruh, mudah berubah-ubah. Padahal bisa jadi itu sudah on the track. Di bisnis yang pertama sudah on the track. Dapat informasi begini, ikut lagi, berubah lagi. Yang terjadi apa? Karakternya pelin-pelan, suka berubah. Akhirnya apa? Pendukung bingung, supporter bingung. Ya, supporter ini yang saya maksud adalah keluarga kita. Keluarga kita, anak kita, istri kita, pasangan kita, suami kita. Itu bingung. Ini kenapa begini? Besok begitu. Ya. Pagi, apa namanya? Pagi delay, ya, sore tempe. Kemudian orang sekitar kita juga bingung. Bahkan malaikat pun bingung. Jadi ceritanya begitu. Mungkin bisa jadi Allah sudah mengutus para malaikat ya pembagi rezeki untuk kita. Tapi karena kita itu plan merubah-rubah ya action kita, akhirnya kemudian malaikat lah nggak jadi ya Allah gitu ya. Dia bisnisnya lain sudah seharusnya hari ini sudah cair gitu. Nah, begitu ini saya nyindir teman-teman yang tidak konsisten. Mohon maaf, mohon maaf. Kemudian yang berikutnya lagi, ya, yang perlu kita lakukan adalah mengendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita, dan action kita. Jadi, ketika kita menghadapi telinga bising atau bisikan-bisikan tetangga, ya, kita jangan terlalu mudah untuk terpengaruh. Mas, sekarang bisnis yang paling mudah untuk dijalani yang ini. Mas, bisnis yang paling mudah ini. Mas, cara menghasilkan yang paling cepat ini. Gitu ya. Nanti dulu. Kaji dulu, kawan-kawan. Ya, pikir muamalahnya bagaimana. Kemudian kita bisa ngerjakan nggak? Ya, ini lagi macam-macam bisnis itu. Kemarin kawan-kawan saya juga ngontak saya. Mas, ini ada bisnis ya. Yang nonton dibayar itu loh, Mas. Saya hitung, masa hidup saya cuma mau nonton, gitu ya. Walaupun dapat duit, tetapi ya masa mau nonton, gitu. Kemudian ada yang nawari, Mas ini ada trading nih bagus. Trading itu gimana sih, gitu ya. Akhirnya saya pelajari. Wah, ini bahaya. Ya, ada horor di situ. Ada peluang horor. Ya, kalau kita ilmunya kurang, ya bisa loss terus teman-teman. Belum kita punya modal, belum belum punya belum kita itu mengeluarkan modal, kemudian belum tentu kita langsung menghasilkan. Trial dulu, coba-coba dulu. Wah, bahaya, beneran. Ada yang masuk ke inbox saya, ke WA saya. Kemudian kawan-kawan juga ada yang masukkan saya di grup diculik. Yang tadi yang saya ceritakan di awal. APK begitu. Hari ini invest 100 ribu, besok dapat 30 ribu. Enak mas, ayo mas ikut mas. Enak sih enak gitu ya. Duitnya mbak nggak balik itu gimana coba? Ya, seratusan ribu. Cuma ya gitu. Ketujuh, yang ketujuh adalah belum punya mentor. Jadi belum ada yang mengarahkan. Ini penting kawan-kawan. Saya tidak, oh maaf ini tadi auratnya belum tertutup. Nggak sempat mengganti, mohon maaf ini. Ya, ini mentor apa yang harus didapatkan? Yang pertama adalah mentor spiritual. Ya, yang kedua adalah mentor kehidupan. Yang ajari tentang kehidupan. Yang ketiga adalah mentor expert. Ya, mending kalau saran saya ini kawan-kawan. Kalau pengen berpenghasilan besar dan banyak,
itu yang diupgrade adalah ilmunya, gitu. Ilmunya, ilmu kita. Kalau ilmu kita itu sudah mumpuni, insya Allah penghasilan itu tinggal tunggu waktu, gitu ya. Jadi poin yang ketujuh adalah punya mentor. Dan yang terakhir, oh, yang terakhir, yang kedelapan, belum punya komunitas. Ya, komunitas ini yang paling besar. Ya, syukur kalau kemudian levelnya adalah kelompok, bukan komunitas lagi, tapi kelompok, kelompok yang lebih kecil. Ya, kalau saya menyebutnya nanti kelompok mastermind. Ya, kelompok mastermind ini adalah kelompok tanda kutip kelompok bestie yang saling mendukung, saling cerita, saling curhat, gitu. Misalnya saya ada nih kawan-kawan yang offline itu ada. Saya kelompok mastermind ini ada beberapa. Jadi nanti kalau ketika kita menghadapi problem, ceritanya kemana? Ke kelompok mastermind ini. Ya, mungkin kalau dalam kelompok pengajian juga boleh kelompok pengajian. Tapi kalau pengajian kan biasanya ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang kajian. Ini tidak hanya sekedar kajian ya, luar dalam itu. Tapi kita percaya pada beliau, yang kemudian beliau itu tidak menceritakan apapun ya kelemahan kita ya ke orang lain, tetapi mereka benar-benar tulus untuk membantu kita. Begitu. Jadi ada delapan itu ya kawan-kawan. Semoga bisa difahami. Jadi kenapa sih impian kita belum terwujud? Jadi saya lebih memfokuskan untuk eh, yang pertama tadi tentang spiritual kita, hubungan kita dengan Allah, sampai kemudian turun ke dalam diri kita, sampai kemudian nanti ke hubungan orang-orang di sekitar kita. Begitu. Nanti ada lingkungannya juga. Jadi seperti itu polanya. Jadi poinnya itu kalau tadi itu diurutkan kurang lebih begitu. Jadi semuanya itu mendukung, semuanya itu selaras, gitu. Sehingga kemudian impian kita bisa terwujud dengan baik, dengan cepat. Bahkan doa-doa kita, begitu. Karena apa yang kita konsumsi, apa yang kemudian kita pikirkan, apa yang kemudian kita rasakan, itu senada, ya, senada. Kenapa? Karena alam semesta itu punya algoritma, kawan-kawan. Jadi punya algoritmanya, punya polanya. Kalau kita suka pada informasi-informasi tentang rezeki, pembahasan tentang spiritual, ya, pembahasan tentang ya hal-hal yang bisa meningkatkan kemampuan diri kita, itu nanti alam semesta akan dihadirkan orang-orang yang tepat untuk kita, gitu. Ya sama dengan ketika kita itu menggunakan sosial media kita itu loh. Kalau kita itu terlalu sering nonton video-video yang isinya tentang ya ceramah gitu-gitu, itu nanti akan dihadirkan juga video-video yang kayak gitu. Tapi kalau yang seronok-seronok, nanti video-video seronok itu akan muncul begitu. Termasuk mungkin kalau teman-teman nonton video ini di YouTube ya. Kalau misalnya teman-teman nonton video ini di YouTube, maka akan dihadirkan video-video yang lain yang seru begitu. Ya, seperti itu. Ada 8 poin itu kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan begitu impian kita menjadi amazing ya, menjadi ajaib begitu. Ustaz, caranya tahu bahwa kita sudah tahu jalannya di situ bagaimana? Dalam arti jalan rezeki ya, kerjaan kita sudah cocok dengan kita. Gimana nih jawabnya teman-teman? Eh, Arjiannya perlu lebih mendalam sih, Mbak Isti. Jadi bagaimana tahu bahwa itu adalah rezeki kita, ya? Karena ini sesuatu yang gaib sebenarnya, ya. Tahu bahwa sesuatu itu adalah rezeki kita itu kan kapan, kawan-kawan? Kapan, kawan-kawan? Saat terjadi kan, saat kita menerima kan, saat kita itu mendapatkan kan, itu yang namanya rezeki. Kita baru tahu bahwa itu adalah rezeki kita. Contoh misalkan, ya, contoh misalkan, saya pernah ya dengan seorang teman itu kerjasama bisnis coupling, ya properti ya kawan-kawan, ya kurang lebih 4 hektar pada waktu itu, 4 hektar.
Kemudian eh, apa namanya? Qadarullahnya alhamdulillah pada waktu itu tanpa modal yang cukup besar. Jadi kita memulai bisnis itu tanpa modal yang cukup besar. Kemudian pada waktu itu ya mungkin kalau dibilang sirkahnya adalah sirkah abdan, sirkah badan. Jadi konsep ada, keinginan ada, visi ada begitu. Dan badannya ada. Secara konsep, secara support system sudah kita siapkan segala macam, marketing juga sudah, ya. Tapi kodarullahnya, ya, saya ditinggal. Jadi waktu itu kami ditinggal, saya ditinggal oleh teman saya itu. Nah, awal mulanya kita punya harapan kan bahwa bisnis properti itu adalah eh, bisnis properti itu adalah harapan rezeki kita, ya. Tapi kodarullahnya ketika kemudian kita tahu bahwa ternyata itu tidak terjadi pada kita, apa yang terjadi? Itu bukan rezeki kita. Akhirnya kan gitu. Nah, itu sesuatu yang tidak mudah, Mbak Isti, untuk mengetahui bahwa oh ini rezeki kita atau bukan, ya. Tapi paling tidak dengan melakukan 8 poin ini, kita belum nyusun loh ini. Dreambooknya ini belum kita susun sama sekali ini. Kita baru belajar tentang kenapa sih Dreambook itu tidak berhasil. Nah, poinnya diantaranya ini. Coba silakan di ronsen sendiri, dicek sendiri. Kira-kira kawan-kawan ini poin yang mana yang belum. Begitu. Kalau belum, yuk kita isi, yuk kita lakukan. Supaya kemudian bisa berhasil nanti ketika kita menyusun impian. Begitu. Dan itu diwujudkan bareng-bareng. Dan kita jangan terlalu cepat untuk memvonis ya. Oh ini saya gagal nih, saya tidak berhasil nih. Padahal baru kita memulai gitu. Ya, kita masih mau bikin desain website misalkan. Ya, baru judul, baru apa namanya header, baru header. Headernya ini gambarnya apa gambarnya? Tulisannya hurufnya ini kayaknya kurang menarik nih. Ya, kita cari yang paling menarik. Nah, itu. Oh, pasti gagal kita tidak berhasil. Nah, itu terlalu cepat menyerah seperti itu. Jadi eh, mungkin termasuk juga tadi poin yang keberapa tadi telinga bising, poin keenam ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teman dan daftar ikut webinar, Qadarullahnya berhalangan ikut Zoom. Bagaimana cara mendapatkan rekamannya? Insya Allah nanti setelah kita selesai materi kita ini kita akan posting di YouTube, ya. Cuma karena memang ya kami masih proses belajar juga. Seharusnya seperti ini ketika ketika kita langganan Zoom itu Zoom-nya itu Zoom yang connect dengan channel YouTube itu biasanya langsung di share itu langsung bisa. Tapi kalau model kayak kita gini itu harus ada proses dulu diedit gitu atau kemudian diperbaiki dulu, ya. Termasuk tadi suara-suara yang masuk itu kita edit dulu, kita hapus dulu. Insya Allah besok baru diupload ke YouTube seperti itu. Jadi mungkin prosesnya memang ada jeda sehari 2 hari begitu. Tapi insya Allah kita upayakan untuk bisa sehari. Tapi prosesnya kurang lebih begitu. Ya, kalau pengen cepet sih ya memang harus emailnya itu sama, ya, emailnya sama dengan email channel YouTube kita. Itu insya Allah lebih cepat. Atau pakai OBS. Cuma kami belum praktek untuk OBS itu. Terus terang aja. Ada ilmu lainnya. Jadi kita membuat streaming. Jadi dibagikan link YouTube-nya begitu. Itu ilmunya lah agak lain. Ya, seperti itu. Insya Allah ya, Kundang ya. Jadi paling tidak ada 8 ini ya. Kita lanjutkan. Nah, kawan-kawan, kami membuka kelas Amazing Dream Book. Ya, Amazing Dream Book. Nanti ada sekitar 5 modul materi. Yang pertama tentang mastermind. Kemudian modul yang kedua membahas tentang prestasi puncak. Yang modul yang ketiga tentang expert. Jadi saya berharap kawan-kawan yang hadir yang bisa ikut kelas ini itu menjadi seorang expert, seorang yang ahli
yang berhak untuk mendapatkan bayaran tinggi gitu. Kemudian sempurnakan hidup kita. Yang materi yang kelima adalah bahagia dunia akhirat. Jadi ada 5 modul materi ini. Ya, insya Allah begitu. Kira-kira berapa kelasnya, harganya? Narsis banget ini fotonya. Ya, baik kawan-kawan, ini harga normalnya. Ya, harga normalnya adalah 225.000. Ya, kemudian pengen dapat diskon nggak kira-kira? Tertarik nggak belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana sih cara menyusun dream book yang baik? Ada yang tertarik nggak? Pengen belajar nggak? Nah, untuk pada malam hari ini, bagi teman-teman yang pengen belajar lebih dalam, nanti websitenya saya akan ganti ya, teman-teman, bukan yang ini. Ya, untuk 8 orang saja, pertama saja, kita akan kasih harga spesial 75 atau 73.000. Ya, gitu. Kemudian, kalau misalnya ini di free kan mau nggak? Ada yang mau nggak? Kalau kelasnya ini free, bagi teman-teman yang sudah masuk di member kuadran bisnis ini di free kan mau nggak? Saya kenapa kemudian lebih setuju menggunakan kata free daripada gratis. Kalau gratis itu kawan-kawan, sebenarnya pengennya kita itu adalah ilmu itu dihargai. Ya, ilmu itu dihargai. Kalau kemudian kita bicaranya itu gratis, ya pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini itu tidak ada yang gratis. Termasuk kita itu bernafas, termasuk kita itu apa lagi ya, memandang, melihat, itu ya. Itu tidak gratis kawan kan. Allah berikan, Allah izinkan semuanya itu. Ya, kalau saya lebih sepakat free, artinya itu adalah amanah buat kita, amanah untuk kemudian dimanfaatkan lebih baik gitu atau digunakan untuk kepentingan yang lebih baik gitu. Jangan disia-siakan. Nah, ini saya lebih setuju tentang free. Kawan-kawan kalau kemudian dikasih free mau nggak ya untuk kelas Amazing Ebook ini? Ya, syaratnya insya Allah mudah dengan mereferensikan atau mengelingkan. Kita sudah lengkap sih sebenarnya di website kita itu mengelingkan atau mengajak atau menginformasikan ke 4 orang saja. 4 orang saja nanti langsung diklaim teman-teman bisa ikut gabung belajar bareng. Kapan belajarnya? Belajarnya insya Allah kita di hari Sabtu depan, tanggal berapa ya? Tanggal, saya kurang ingat ya, tanggal 20 insya Allah. Ya, tanggal 20. Di sana akan ada 2 materi, ya, sekali Zoom nanti di mentoring juga. Kemudian bagi teman-teman yang ikut kelas pada malam hari ini atau kemudian daftar saja dulu pada malam hari ini itu akan dapat 70 ebook pemberdayaan diri. Ini jangan dikomplain lagi ya. Maksudnya ini adalah saya dapat 70 ebook ya pemberdayaan diri. Dan ini kalau saya sudah dapat, saya diberi, berarti itu kan hak saya. Mau saya berikan lagi atau mau saya jual kan sebenarnya itu hak saya kan. Nah, ini saya bagikan untuk teman-teman dijadikan bonus. Ya, nanti insya Allah akan ada materi atau ebook tentang motivasi diri, ada selling marketing, kemudian ada bisnis online. Termasuk ada ebook premium dari luar negeri yang sudah dibahasakan Indonesia. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau pengen tahu spillnya kapan-kapan kita tunjukkan atau mungkin nanti kita tunjukkan apa saja ebooknya. Tapi jumlahnya kurang lebih segini. Ya. Kemudian kawan-kawan juga bisa mengikuti program affiliate. Jadi ketika kemudian sudah ikut kelas Amazing Dreambook ini, kawan-kawan juga bisa me, apa namanya mengikuti program affiliate. Dan program affiliate di kelas ini untuk referral referral pertama itu besar dibandingkan kelas yang lain. Jadi kelas kita itu kuadran bisnis itu ada beberapa produk yang
komisinya itu berbeda-beda, kawan-kawan. Ada yang 30%, ada yang 40%. Nah, kelas kita ini Amazing Dream Book itu 40%. Oh, ini belum saya ubah ya. Seharusnya ini 40 ribu. Tapi levelnya 3 ya. Jadi kerjasama dengan 3 orang untuk mendapatkan komisi yang lebih besar. Tapi kalau kemudian mereferensikan saja, itu insya Allah juga sudah besar 40%. Kan lumayan gitu. Ya, kurang lebihnya. Kemudian mungkin itu aja. Insya Allah tidak ada ruginya ya. Dan ketika kita ikut kelasnya nanti bisa ikut program affiliate-nya. Mungkin itu dulu Mbak Isti atau teman-teman yang lain. Bagi yang mau bertanya silakan. Mbak Isti masih ada, masih Masih, hadir. Dok. Masih, Ustaz. Masih memantau dan menyimaknya. Ya, buat teman-teman, sekarang sudah kalau di Jawa jam 21 lebih 27 menit. Kita masih beri kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya, berdiskusi 8 poin yang luar biasa mengenai Amazing Dream Book. Dan buat teman-teman yang bergabung di malam hari ini dan ingin mendaftar sebagai member premium untuk belajar gimana caranya menyusun dream book-nya, dengan harapan-harapan semua dream yang dituliskan bisa terjadi melalui proses yang akan kita bersamai ya. Jadi teman-teman, insya Allah kita akan temani prosesnya. Walaupun hasilnya kita nggak tahu ya, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin dan sesuai dengan kinerja dan kerja keras teman-teman semuanya. Atau mungkin ada yang mau sharing-sharing dulu. Saya di sini masih stay ada teman kita 4101, ada Bunda Iva, ada Bapak Ihwanu, ada Bapak Rohmat, ada Bapak Narel ya. Bunda Rizka, ada Pak Selamat, ada Bunda Sriuni, ada Pak Tatang juga. Mungkin ada teman-teman yang ingin berdiskusi di malam hari ini mengenai Dream Book-nya yang luar biasa sehingga eh, tadi sempat di poin-poin tadi kayaknya juga bisa jadi evaluasi kita gitu ya. Oh iya, maaf Ibu Ihwano ya, maaf sekali. Iya, iya, iya. Bisa di open mic. Oke, Ustadz. Ada pertanyaan, Ustadz? Izin bertanya, apakah dalam menentukan resolusi tahunan lebih baik dibatasi 3 poin besar agar lebih fokus dan lebih mudah tercapai? Bisa dibantu langsung jawab, Ustadz? Baik. Masya Allah ya pertanyaannya. Berarti Kak Iva atau Bunda Iva ini sudah paham, Insya Allah. Jadi memang betul ketika kemudian kita menyusun resolusi tahunan, itu bagusnya yang mudah dulu, ya, mudah dulu. Ketika kemudian kita itu mudah dalam eh, kita prioritaskan terlebih dulu, maka kemudian ada semangat. Jadi apa namanya? Ada siklus keyakinan. Jadi kita itu yakin, oh ternyata saya bisa, begitu. Jangan yang tidak mudah dulu. Jadi yang paling paling mudah dulu. Jadi kita belajar, biasanya kan gitu ya. Belajar, kita bisa, tambah yakin kan gitu. Kemudian kita action, berani action, yakinnya bertambah juga. Jadi seperti itu. Kemudian yakinnya tambah. Jadi ada siklus keyakinan ada 4. Itu di dalam materi kita keajaiban pikiran itu ada. Jadi untuk menyongsong atau mendorong kita itu jadi percaya diri. Gitu. Ini kawan-kawan ada yang guru SD atau mungkin guru PAUD mungkin ada. Biasanya begini, ketika anak-anak kecil di SD ya,
Ketika ada anak kecil yang kemudian kita motivasi, atau kemudian dia itu bisa, kemudian gurunya itu bilang, ya kamu bisa, begitu. Apa yang kemudian apa yang kemudian terjadi pada anak itu? Mereka akan tersemangati, gitu ya. Mereka akan tersemangati. Atau misalkan ketika kita itu punya anak, ya anak-anak PAUD, ya kan, anak-anak PAUD, kemudian mereka punya, coba besok Mbak Isti ditanya, anak-anak, anak-anak kalian pengen jadi apa? Cita-citanya sebagai apa? Nah, itu mungkin nanti berubah. Kalau dulu kami itu, kalau ditanya seperti itu teman-teman, Bapak Ibu, itu biasanya cita-citanya apa? Jadi polisi gitu ya, jadi menteri, jadi apalagi bupati gitu ya. Mungkin nanti akan ada jawaban-jawaban nyeleneh. Kalau sekarang ya, mungkin jadi konten kreator. Saya dulu pernah begitu ya, waktu ngajar di pesantren itu tanya seperti itu, pengen jadi sayap kanan, berarti pemain bola. Nah, kembali kepada cerita tadi, silakan ditanya kepada mereka, kira-kira cita-citanya apa? Kalau misalkan ada yang punya cita-cita dan kemudian mereka bisa menjawab, jawabnya misalkan gini, saya pengen jadi dokter, ya, pengen jadi dokter. Kalau saya trenernya, ini kalau dalam permainan training, ya, itu saya salahkan. Salah Anda. Itu. Itu seru ya. Kalau online ini enggak seru. Tapi kalau kalau offline itu biasanya seru. Anda salah. Anda enggak mungkin jadi dokter. Gitu. Itu kalau saya. Kenapa? Ya, ya begitu. Saya kejar begitu. Biasanya begitu. Nah, kawan-kawan, ketika kemudian kembali kepada anak tadi, ya, walaupun sepertinya tidak mungkin dicapai oleh dia, katakan bisa. Gitu. Pasti bisa. Kamu pasti bisa, nak. Gitu. Kami atau ibu akan mendukungmu. Begitu. Itu akan mendorong, teman-teman. Itu akan mendorong dia untuk lebih percaya diri. Tapi kalau seperti yang saya permainkan tadi, saya pakai simulasi permainan training, itu memang untuk menjatuhkan. Ya, kalau ada training the winner, biasanya itu yang dimainkan. Itu sampai kemudian benar-benar, saya pasti bisa, saya pasti bisa gitu. Jawabannya terakhir begitu. Nah, itu kalau dijatuhkan untuk anak-anak PAUD, itu biasanya mereka langsung down. Itu harus dia diperhatikan. Jadi kalau mereka tuh sudah punya impian tuh bagus, ya jangan seperti training yang levelnya lebih tinggi mereka bisa berpikir. Ya sama dengan kita, ketika kemudian punya impian sebaiknya dipilah dan pilih. Ya kalau memang impian itu, kalau menurut saya begini, kalau impian itu sifatnya tidak mudah tercapai dalam waktu cepat, ya dalam ukuran kita ya, dalam perkiraan kita, masukkan ke Dreambook. Tapi kalau misalkan impian itu mudah tercapai, sekalian aja ndak usah dimasukkan ke Dreambook. Begitu. Karena ketika kita menjalaninya, itu insya Allah pasti tercapai. Asalkan kita jalan saja. Gitu. Terkadang itu, kita itu yang perlu itu adalah bergeraknya. Dan sayangnya keajaiban itu didapatkan bagi orang-orang yang bergerak. Gitu. Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa diperhatikan kisahnya siapa? Siti Hajar. Ya, kalau kemudian kita mempelajari kisah beliau, kita akan ketemu bahwa Siti Hajar itu sudah tidak ada pilihan lain. Apakah beliau kemudian menulis sebuah dream book? Kira-kira kan tidak, ya kan? Tidak, beliau tidak menulis dream book karena posisinya sudah kepepet. Dan yang dilakukan beliau adalah satu saja, bergerak lari-lari kecil antara sofa dan marwah.
Dan itu adalah lari-lari yang sangat tidak mungkin ditemukan air. Karena bagi seorang seorang yang cerdas seperti beliau, itu tidak akan ketemu dengan namanya air di Bukit Bakah pada saat itu. Tapi beliau tetap melakukan itu. Coba bayangin, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi terkadang kita yang diperlukan itu cuma satu, bergerak gitu. Sampai kemudian impian kita itu tercapai. Makanya kalau dalam teori kita nanti kita akan belajar begini, tulis sebanyak-banyaknya dream book kita, impian kita. Kemudian setelah ditulis, kalau tadi kan teori saya di awal-awal itu kan apa? Ditempel di tembok. Plek, saya menikah tanggal sekian, tanggal sekian, tulisan besar yang kemudian orang lain bisa baca gitu ya. Nah, nanti kita belajarnya nggak kayak gitu. Tulis semuanya, kemudian ditutup bukunya dan dilupakan gitu. Tapi kita action, bergerak terus. Seperti apa yang kemudian menjadi habit kita, menjadi daily activity kita. Lalu kemudian nanti silahkan dibuka lagi. Masya Allah, ini tercapai. Masya Allah, ini tercapai. Masya Allah, ini tercapai. Gitu. Artinya, sebagian di antara kita, ini materi premium sebenarnya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Di antara kita itu terlalu melekat dengan impian. Sehingga itu tidak mudah terwujud. Jadi kita terlalu melekat. Misalnya kita punya impian lunas hutang. Pengen dapat uang cash 80 juta. Yang kita lakukan apa? Terlalu melekat dengan uang 80 juta itu. Akhirnya yang terjadi apa? Pikiran kita itu ke situ terus. Situ terus begitu. Dan akhirnya malah tidak ingat kepada sesuatu yang harus kita actionkan. Gitu. Seolah duit itu belak datang dari langit. Ya, ya bisa jadi sih, bisa jadi seperti itu. Kalau keimanan kita seperti sekuat Siti Hajar, kita introspeksi keimanan kita seperti apa, gitu loh. Kalau keimanan kita belum seperti Hajar, jangan coba-coba. Ya Allah, minta duit, ya 1 miliar nggak apa-apa ya Allah. Jangan Bapak Ibu, teman-teman. Kecuali kalau iman kita itu kuat, sekuat Hajar, ya, sekuat ibunda kita Hajar. Tapi kalau belum bergerak, yuk bergerak dulu, cari dulu, ya, bergerak dulu, cari dulu, ikhtiar dulu, gitu. Yang penting ikhtiar kita tidak melekat, ikhtiar kita tidak ada kemelekatan, ikhlas saja sudah, ya. Allah akan membukakan jalannya, gitu. Sama dengan jualan, jualan itu yang kita pikirkan itu closing, 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 nggak closing, closing. Bagi teman-teman affiliate yang di kuadral bisnis itu sering yang kayak gitu. Saya sudah ngundang, gitu. Gimana ini Ustaz? Kok enggak datang? Gitu ya, nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa. Nanti akan didatangkan, ya. Nanti akan didatangkan kepada kita rezeki itu. Itu Allah pengen nguji, gitu. Berhenti nggak? Berhenti nggak? Berhenti nggak dalam perjuangan? Kalau saya memahaminya ini adalah perjuangan, kawan-kawan. Ya, walaupun sempat juga mikir nih apa ya supaya kemudian kawan-kawan ini ada solusi, ada alternatif gitu, yang cepat. Kalau mungkin bisa itu bisa langsung dapat kayak orang-orang itu ya, masuk ikut kelas, besok dapat uang 30.000, misalnya begitu. Tapi secara hukum Islamnya itu boleh, itu saya lakukan kawan-kawan. Tapi karena ini lain soalnya, saya nanti malah ngajari yang nggak bener gitu ya. Ya, jadi sesuatu yang tidak tepat nanti fikih muamalahnya. Ya, kemarin kami juga belajar dengan seorang ustadz juga ya tentang fikih muamalah. Ya, direvisi mas.
Jangan kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang juga kami revisi, teman-teman, dalam segi akad gitu. Ternyata kalau dalam bisnis kayak gini itu akadnya adalah sirkah abedan. Nah, itu sirkah abedan. Jadi sirkah badan. Jadi badannya yang berakad, ya, badannya yang bersirkah gitu. Ternyata ada kawan-kawan yang kayak gitu. Jadi tidak sembarangan sebenarnya berdasarkan kajian. Jadi gitu. Dan yang penting kita gerak. Gerak dulu ya. Nanti Allah akan menguji kita sejauh mana keimanan kita. Itu. Kalau kemudian lemes, ingat tadi apa? Poin-poin kita tadi. Di antaranya adalah strong way kita. Kita diciptakan dari mana? Untuk apa di dunia ini? Dan apabila mati kemana? Gitu. Jadi diingat-ingat di sini. Ya, dari awal ini yang di sini, yang 2 poin ini. Ini spiritual semua. 2 poin kita. Jadi untuk apa sih? Misalnya kalau saya berbicara tentang kuadran bisnis, untuk apa sih membuat kuadran bisnis di sini? Saya merenung. Inginku atau inginnya, nafsuku atau pengen benar-benar membantu begitu. Ini merenung terus kawan-kawan. Harus direvisi terus setiap kali kita mengadakan event-event kayak gini. Kemudian pesertanya ya belum banyak misalkan. Itu di sini nih bermain, di niat ya. Kemudian strong why. Kenapa sih harus ngadakan begini? Kenapa sih ndak anu aja gitu ya, misalnya keluar saja gitu ya. Atau kemudian eh, apa misalkan langsung dijualin saja gitu. Enggak. Kita kan belajar dulu ya. Dalam kajian-kajian kita itu kita coba untuk dengan berbagai macam materi supaya apa? Supaya paham. Dan saya yakin orang-orang yang ada di Zoom itu adalah pilihan gitu. Karena Zoom kita, saingan Zoom kita itu banyak banget teman-teman. Hari ini tuh saya dapat undangan Zoom ada sekitar 5. Bisnis online semua gitu. Tapi ada yang saya ukur, oh ini bisnis yang harus ditinggalkan, nggak boleh. Gitu. Jadi 2 ini diingat-ingat. Dari mana sih kita hidup? Gitu. Supaya kemudian kita tetap semangat. Gitu. Kemudian ada keluarga kita yang harus kita perjuangkan. Gitu. Hari ini kawan-kawan tidak ada yang join misalkan. Pun, itu saya santai. Ya memang belum rezekinya. Gitu. Itu saja saya mikirnya. Tapi yang penting materi-materi tadi sudah tersampaikan. Saya sudah menyampaikan Al-Uqdatul Kubro di sini tentang simpel besar permasalahan manusia. Ini itu dakwah teman-teman, itu materi dakwah. Kemudian di sini, ya kan? Kemudian di sini tadi, kemudian di sini tadi tentang dunia, tentang istiqomah, misalnya begitu. Sudah senang saya. Itu, gitu ya. Ada yang mau didiskusikan lagi atau ada yang mau menyanggah? Kita ada waktu berapa menit lagi nih? 4 menit atau berapa nih? Nggih, sama-sama belajar nggih Bunda. Jadi saling mengingatkan seperti ini. Bukan saya yang paling hebat, tapi kita belajar sama-sama. Siapa tahu dengan apa yang kita pelajari itu kawan-kawan kehidupannya lebih baik. Begitu. Lebih ajaib, lebih banyak rezekinya. Seperti itu. Lebih sayang pada pasangan, lebih dihormati atasan, lebih disayangi anak buahnya. Kalau misalkan dropship, ya kan, mitra-mitra kerjanya, disegani kompetitornya, begitu. Di doa kami seperti itu. Mudah-mudahan kami menyambung silaturahmi. Poin yang ke-7, yang nomor 7. Nomor 7 tadi belum punya mentor. Oke. Jadi perlu punya mentor. Mentor itu begini, teman-teman. Mentor itu ada yang kalau memang mau diakui beliau itu, misalnya ketemu dengan seseorang yang menurut kita itu hebat, ya. Saya contoh misalkan
Saya itu pernah ketemu dengan Mas Randy Saputra. Kawan-kawan mungkin pernah tahu ya. Saya pernah seforum sama beliau gitu. Karena tulisan-tulisan beliau itu menginspirasi. Waktu kami di Malang, beliau alumni GBC, tapi beliau itu kesayangannya ayah, kesayangannya Coach Fahmi, ya. Nah, ketika ketemu dengan beliau, ya saya bilang begini sama beliau, Mas, mungkin antum tidak kenal saya, tapi saya ngikuti tulisan antum, begitu. Saya izin ya, materi antum, kalau memang ada sesuatu yang perlu saya sampaikan ke mitra saya, ke teman-teman saya, ke komunitas saya izin untuk mendownloadnya, gitu. Oh iya, nggak apa-apa, gitu. Walaupun beliau tidak mengakui saya sebagai murid, nggak apa-apa, kawan-kawan. Kita kita menganggap beliau sebagai guru, gitu. Sama dengan Ustadz Reza Rendi, misalkan ya, PPA, kemudian Ustadz Nasrullah, ya, itu juga begitu, ya. Ustadz, mohon izin, gitu ya. Jadi materi-materi yang kita ambil ini sebagian ada dari materi PPA, ada dari materinya Magnet Rezeki ada, tapi saya coba untuk mix gitu ya. Nomor 6 mentor expert. Nomor 6 telinga bising. Ini kenapa Pak Rahman? Telinga bising itu kita terlalu mudah untuk berubah. Gitu. Saat ini yang tren apa ya? Quote yang tren. Saya ya dulu termasuk yang telinga bising. Terus terang. Bising banget. Bising banget. Ya, bising banget ini. Ada sedikit yang membicarakan saya di belakang. Panas telinga itu. Berubah itu. Bisnis itu berubah gara-gara diinformasikan dari orang di luar saya. Itu bahaya nggak? Bahaya. Makanya saya sampaikan, ya, jangan sampai telinga bising. Ini sebenarnya bukan bukan teman-teman mungkin belum pernah ngalami gitu. Ini berdasarkan memang untuk materi kali ini memang berdasarkan pengalaman. Ya, saya termasuk yang telinga bising. Kalau sekarang enggak, selama tidak melanggar syariah, insya Allah saya akan tetap begitu. Ya. Tapi kalau kemudian diingatkan, Mas, itu tidak sesuai dengan syariah, ya mohon maaf, saya berhenti. Gitu. Tapi kalau tidak, misalkan mau impian apa, tapi kan orang tidak tahu apa impian saya yang sifatnya duniawi. Gitu. Tapi kalau untuk akhirat, saya ceritakan, saya pengen saudara-saudara di Indonesia ini bebas dari hutang. Tapi mereka dapat rezekinya itu rezeki yang halal. Gitu. Makanya hijrah rezeki. Itu sih impian saya. Ya, impian dakwah sih sebenarnya itu. Impian untuk kebaikan orang lain, tidak hanya sekedar saya. Begitu kawan-kawan. Jadi ini sebenarnya lebih ke saya dulu, ya, telinga bising. Ada lagi? Ada lagi kira-kira kalau ndak ada ya kita cukupkan teman-teman. Ada Bunda Sopiah sudah connect audionya. Alhamdulillah. Tadi terlempar kayaknya beliau. Gitu. Dan Zoom itu memang effortnya luar biasa ya. Effortnya luar biasa. Kita banyak-banyak berdoa tentang tentang internetnya, kemudian HP kita, baterainya cukup enggaknya, kan gitu. Itu dibandingkan belajar yang lain, itu Zoom itu memang pilihan. Jadi orang-orang yang ada di Zoom itu memang orang pilihan. Gitu, gitu Mbak Isti. Beda sama ketika kita nonton di YouTube. Nonton di YouTube itu nanti ya mungkin dapat rekamannya saja, gitu. Dapat rekamannya saja. Dan itu biasanya rasanya beda. Dan saya selama ini ketika ngadakan Zoom bedanya, kalau ngadakan di Zoom itu biasanya sampai selesai.
gitu. Tapi ketika kita itu bikin video rekaman atau video tutorial itu jarang berhasil, jadi ngulang lagi. Jadi tag video itu beberapa kali, kawan-kawan. Ya, makanya kalau kemudian kawan-kawan melihat tutorial di kuadran bisnis kok eh, apa namanya tidak mudah, misalkan itu ya diantaranya itu. Oh iya, saya mau cerita tentang kuadran bisnis dulu ya, teman-teman ya, sedikit sambil mengingatkan aja. Jadi di kuadran bisnis ini adalah bisnis affiliate. Kawan-kawan bisa melihat di sini ya, ya bisa melihat di sini. Apapun yang ada di kuadran bisnis ini bisa dipelajari. Yang free ini bisa diakses ya, bisa diakses. Kecuali yang ini ya, karena kemarin nomor HP-nya ganti, jadi saya belum sempat mengkonekkan kembali eh, eh, di aplikasi WA-nya gitu. Aplikasi WA-nya belum sempat dikonekkan CRM-nya. Jadi ini tidak connect. Akhirnya kalau misalnya ada yang minta kajian keluar di sini tidak nyambung. Kemudian di sini bisa dipelajari beberapa ya. Kemudian ada produknya. Nah, kawan-kawan, ini ada panduannya sebenarnya. Ya, affiliate itu ada panduannya di sini. Ini dulu di sini di bawahnya kelihatan ya, di bawahnya dashboard. Sekarang saya pindah di bawah sebelum logout ya, panduan affiliate. Di sini ada. Kalau teman-teman mau bersiar, misalnya bersiar, ada materi-materi yang mau dibagikan. Kita kan insya Allah materinya itu atau Zoom kita itu kan 2 kali. Hari Jumat malam Sabtu, Selasa malam Rabu, sama Jumat malam Sabtu itu dengan saya. Sementara nanti ada juga insya Allah ada Ustadz Rahmat juga nanti ngisi. Kemudian di hari Rabu sama Sabtu itu ada Mbak Septi. Ya, saya sama Mbak Septi itu sirkah Abdan, teman-teman. Jadi beliau ngontak saya untuk eh, ngisi materi gitu. Kemudian per produk itu kami bersirkah, kami bagi hasil. Jadi akotnya begitu. Mungkin kawan-kawan kok apa namanya ada Mbak Septi, kok ada saya begitu ini gimana ceritanya? Itu sirkah sebenarnya. Termasuk kawan-kawan yang ada di malam hari ini ada sesuatu yang bisa kita kerjasamakan. Boleh. Terus terang terbuka teman-teman untuk apa namanya kerjasama ya. Bukan saya yang mendominasi, tapi kita kerjasama. Jadi kerjasama nanti kita bagi hasil gitu. Nah, kemudian kita cerita ke website lagi. Website kita itu tinggal copy saja linknya ini. Kalau dulu kita perlu masuk ke affiliate, sebenarnya di affiliate ini tidak dihapus ya. Ini bawaan aslinya ya website. Kemudian ini saya modif supaya kemudian teman-teman mudah ya. Untuk kelas kita ini adalah untuk yang saya ini adalah ini ya Zoom ini. Zoom spesial atau Zoom selamat. Saya nanti diubah lah. Zoom selamat Selasa dan Jumat ya. Kemudian kelasnya Mbak Septi untuk Zoom free-nya itu adalah cuan dari rumah. Ini tinggal di copy teman-teman ya, tinggal copy. Tak begini, copy ya. Kemudian nanti dibuka ke halaman website yang lain misalnya untuk memastikan ini link siapa sih misalnya begitu. Biasanya saya begini untuk memastikan ya. Kemudian kita paste ya. Kita paste, kita enter. Linknya ini linknya siapa? Itu nanti kita akan tahu. Itu. Jadi tinggal ngopi paste saja. Nah, ya kan? Nah, begitu. Ini link siapa sih? Link saya, kawan-kawan. Si proses. Nah, link saya. Jadi seperti itu caranya. Tinggal copy, pastekan. Ya, sudah kita siapkan nanti belajarnya. Sebenarnya ini mau dibikinkan video. Jadi minta minta waktunya lah. Insya Allah nanti secepatnya kita bikinkan videonya, tutorialnya. Untuk di HP ini ada juga kendalanya. Jadi kalau di HP itu
ini tidak bisa sempurna tampilannya, ya. Kapan-kapan kita tutorial tentang itu. Tapi saya terus terang begitu, saya sudah kontak vendornya, tapi vendornya juga belum tahu alternatif solusinya, gitu ya. Mohon maaf yang tentang itu. Tapi insya Allah bisa kok dibuka. Nanti kalau di HP, cari klik yang paling atas ini. Yang atas ada titik tiga, diklik. Kemudian nanti tampilan situs gitu ya. Agar bisa terbuka semua. Ya, kurang lebih begitu sih nasihatnya untuk eh, menggunakan websitenya. Jadi ini website digunakan untuk kepentingan kawan-kawan. Kawan-kawan di sini apabila berbagi, insya Allah dapat komisi. Begitu. Sedekahnya apa? Sedekahnya mudharabah, ya. Sedekahnya mudharabah. Kalau buat teman-teman. Tapi kalau kayak saya sama Mbak Isti atau misalnya sama Ustadz Rahmat, itu sedekahnya adalah sedekah abdan. Jadi ada dua sedekah yang kita lakukan. Gitu. Kalau ke teman-teman sedekahnya adalah mudharabah bagi hasil. Teman-teman yang bersiar atau teman-teman yang membagikan link kalau dapat atau ada yang closing nanti teman-teman dapat komisi, ya. Kami yang menyediakan segala sesuatunya, ya. Teman-teman nanti eh, Anda atau kawan-kawan semuanya boleh kasih masukan, ya. Misalkan saya perlu materi ini, perlu kelas ini, begitu loh. Jadi nanti bisa dikolaborasi. Mungkin itu aja tambahan terakhir Mbak Isti terkait dengan website kita. Mungkin itu sudah malam, 3 menit lagi mungkin menuju jam, kalau di tempat saya jam 11 di Kalimantan Selatan. Kalau mungkin di kawan-kawan yang lain masih jam 10 ya. 10 kurang 3 menit, Ustaz. Sama. Nih, 21.58. Baik, teman-teman, untuk malam hari ini luar biasa sekali. Eh, Ternyata setelah kita pelajari dan mengikuti Zoom sampai akhir, kita juga mendapatkan peluang bisnis ya, dan bisa bagi hasil. Jadi selain belajar sendiri, teman-teman juga bisa menghasilkan dari sini juga. Kalau lebih spesifiknya untuk Ustadz Ferry lebih ke spiritualnya, dan tadi sempat menyinggung Mbak Septi ya, karena cuma dari rumah. Beliau akan membantu kita mengenai digital marketingnya seperti itu. Karena memang ketika kita punya usaha atau punya bisnis, dua hal harus berjalan bergandengan bersama-sama sehingga kita bisa apa namanya bisa menjalankan semuanya bersama-sama ya. Baik buat teman-teman semuanya, kayaknya waktunya juga sudah malam. Dan ilmu yang kita dapatkan juga luar biasa, bermanfaat buat kita. Kita akan berjumpa lagi diskusi dari WA. Jadi yang mungkin ada pertanyaan nanti akan bisa dilanjutkan di WA, akan dibalas langsung oleh Ustadz Ferry. Begitu teman-teman, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih Ustadz Ferry untuk waktunya Ustadz. oke Mbak, siap. Semoga bermanfaat. Next Zoom Minar tambah banyak pesertanya lagi. Gitu ya Ustadz ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya teman-teman. Zoom-nya. Syukron, terima kasih. Nggih. Salam berlimpah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.